Selamat datang di Raja Ampat, saudara. Destinasi wisata bahari terindah ada di sini. Untuk menjaga keindahannya tentu saja ada banyak cara yang perlu dilakukan. Saat ini kami bersama dengan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang nikel yang ada di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Seperti apa aktivitas yang akan dilakukan? Langsung saja kita berangkat. Dari Pelabuhan Waisai di Raja Ampat, kami bersama tim patroli KKP berangkat menggunakan armada Napoleon jenis speedboat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan serta sumber daya lautan di Raja Ampat. Tujuan pertama dalam patroli ini adalah Pulau Kawai, tempat PT Kawai Sejahtera Mining berada. Baik, saudara, kita sudah tiba di Pulau Kawai. Pulau ini merupakan spot pertama yang didatangi oleh tim patroli dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tadi kita sudah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam lebih, di mana jarak dari Pulau Raja Ampat menuju pulau ini berjarak sekitar 60 mil. Kita akan lihat di dalam seperti apakah proses pertambangan nikel di pulau ini, apakah masih beroperasi dan bagaimana dampaknya terhadap garis pantai dari pulau ini. Mari kita cek langsung. Saat tiba di lokasi, tim KKP langsung bergegas bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan tambang nikel mematuhi regulasi yang berlaku. Kami tiba di pulau ini sehari sebelum izin usaha pertambangan perusahaan ini dicabut oleh pemerintah. Bapak bisa dijelaskan saat ini di Pulau Kawai apa saja aktivitas-aktivitas pemantauan yang dilakukan? Baik, terima kasih. Kami dari PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hadir di PT KMS sesuai dengan tugas dan fungsi kami untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Ada 2 poin mungkin di sini yang akan menjadi perhatian. Jadi pertama adalah terkait dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecilnya, karena berdasarkan data Pulau Kawai ini kan di bawah 100 km persegi. Nah ini bagaimana ketentuan segala macam itu yang kami harus pastikan kembali terkait dengan operasional dari PT KSM. Yang kedua dari sisi pemanfaatan ruang lautnya, berdasarkan data juga memang PT KSM sudah memenuhi dan memiliki perizinan PKKPRL. Namun kita harus kembali memastikan apakah kewajiban-kewajiban yang tercantum pada PKKPRL ini sudah dipenuhi atau tidak. Itu sih, jadi terima kasih sudah diterima dengan baik oleh PT KSM. Kami bisa melakukan pengawasan, mudah-mudahan apa yang nanti menjadi tujuan kami bisa kita lakukan dengan secara efektif dan efisien. Proses menyelam ini untuk memonitoring langsung kondisi ekosistem di pesisir pulau. Tim patroli KKP akan menilai apakah ada limpasan tanah di pesisir pulau yang akan memicu sedimentasi di pesisir. Adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan. Saudara, PT Kawai Mining Sejahtera yang ada di Pulau Kawai ini, berdasarkan informasi yang kami terima sudah ada sejak Agustus tahun 2023 dan ternyata sudah tidak beroperasi selama 6 bulan terakhir. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa bekas tambang yang ada di pulau ini. Mari ikuti saya. Scan lo aja. Saudara, seperti inilah kondisi pesisir dari Pulau Kawai. Dulunya
bagian sebelah sini merupakan dermaga di mana kapal-kapal tongkang bersandar di pulau ini dan mengantarkan tanah dari pulau ini ke Weda, di mana Weda itu ada perusahaan nikel yang mengelola smelter di sana. Jadi dari tim pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melakukan patroli hari ini selain berfokus pada aktivitas tambang juga melihat langsung dan menyisir pesisir pantai ini. Tadi dari tim KKP juga sudah melakukan penyelaman untuk memonitoring kondisi pesisir laut, karena bisa dibilang yang menjadi kekhawatiran juga adalah apabila hujan turun, tanah ataupun pasir yang ada di pulau ini akan turun juga membentuk sedimen. Sedimen ini akan mempengaruhi kondisi terumbu karang yang ada di pesisir laut. Hal ini juga menjadi sorotan dari tim patroli yang mendatangi Pulau KW ini, saudara. Kita kembali akan mengeksplor dan melihat seperti apa kondisi tambang, bekas tambang, karena berdasarkan informasi yang kami terima dari pengelola tambang bahwa tambang ini saat ini sementara sedang kembali mengurus perizinan di Kementerian ESDM karena sejak 6 bulan terakhir sudah tidak beroperasi. Masih dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Raja Ampat, saudara. Kali ini kami akan kembali untuk mendatangi pulau-pulau yang ada di Raja Ampat untuk melihat seperti apa aktivitas tambang nikel yang ada di wilayah ini. Bersama dengan tim Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kami akan melihat apakah pulau-pulau yang menjadi lokasi tambang nikel ini mengganggu perikanan lokal atau tidak. Mari ikuti kami. Saat ini saudara kami sudah berada di Pulau Gak, tempat PT Gak Nikel berada. Pulau ini saudara selama beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik dikarenakan aktivitas tambang yang dinilai akan mempengaruhi ekosistem laut yang ada di pulau ini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda di belakang saya saudara, ini adalah bukit yang ada di Pulau Gak. Di belakang bukit ini adalah lokasi tempat PT Gak Nikel melakukan aktivitas pertambangannya. Saya juga ingin tunjukkan kepada Anda di sebelah kanan saya, ini adalah dermaga dari Pelabuhan Gak, tempat kapal tongkang berada dan beroperasi mengangkut nikel dari pulau ini. Untuk saat ini PT Gak Nikel tidak lagi beroperasi. Dari Kementerian ESDM juga sudah mengeluarkan bahwa saat ini PT Gak Nikel sudah tidak beroperasi untuk sementara. Dan hari ini kami bersama tim patroli dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan melihat langsung seperti apa kira-kira dampak lingkungan dari aktivitas nikel yang sebelumnya terjadi di pulau ini. Langsung saja saudara, mari ikuti kami. Baik, saat ini saya ingin mengajak Anda juga untuk melihat ini adalah dermaga yang ada di Pulau Gak, saudara. Ini masih ada kapal tongkang yang ada di sini, ada tuk-tuk juga. Nanti kita akan melihat sisi di balik bukit ini, karena di balik bukit ini, saudara, adalah lokasi pertambangan nikel dilakukan. Kita akan melihat dan menyusuri langsung melihat apakah ekosistem di pesisir pulau ini masih terjaga
atau mungkin terdampak dari aktivitas tambang nikel yang ada di Pulau Gak ini. Nah, ini saudara dermaga dari tambang nikel yang ada di Pulau Gak. Ada beberapa tugboat yang ada di sini, kemudian juga ada kapal tongkang. Kapal tongkangnya masih ada. Jika kita lihat saudara, di pulau ini sudah tidak ada pengoperasian tambang nikel karena memang pengoperasiannya sudah diberhentikan sementara. Kita akan lihat lebih jauh lagi sisi lain dari pulau ini. Saudara, sembari kita menyusuri pesisir dari Pulau Gak, kami ingin berbincang bersama dengan motoris dan juga warga lokal yang tinggal di Pulau Gak. Ada Pak Agus. Pak Agus, bisa diberikan gambaran Pak, Anda melihat ekosistem laut yang ada di Pulau Gak, khususnya di pesisir ini, apakah terganggu sejak adanya pengoperasian tambang nikel ini? Ya, sejak saya masuk sini 2018, saya alami luar biasa dengan kehadirannya Gak Nikel di sini. Karena saya pesisir yang operasi pesisir pantai ini untuk mengecek tongkang setiap dari Jeti, Gambir sampai Inkasu, dan saya juga sering patroli ke Pulau Gak ini. Sekeliling patroli Pulau Gak tidak ada masalah dengan Gak Nikel yang kehadiran di sini. Dan kami sebagai masyarakat sangat peduli dengan kehadirannya Gak Nikel. Begitu. Anda tidak merasa bahwa laut yang ada di pesisir Pulau Gak ini terganggu ke ekosistemnya, atau ada pengaruhnya juga terhadap profesi Bapak sebagai motoris, atau Anda melihat memang Pulau Gak ini sejak dulu hingga sekarang apakah banyak perubahan signifikan terjadi dan mengganggu ekosistem hutan dan laut yang ada di sini, Pak? Ya, selama ini yang saya ada di sini tidak ada bilang terganggu. Ya, lautan tetap stabil dalam kondisi yang memang hijau biru. Ya, jadi tidak ada potensi yang membahayakan untuk masyarakat, dan masyarakat sangat mendukung, dan kami sebagai masyarakat pada umumnya sangat mendukung dengan kehadirannya Gak Nikel di sini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Agus, dan saya kembali akan mengajak Anda saudara untuk melihat sisi dari Pulau Gak ini, karena memang pulau ini saudara luasnya 6.500 hektar, berada di Kepulauan Raja Ampat, dan tentunya ada banyak warga lokal yang tinggal di sini. Dari pemantauan kami saat ini di sisi dari Pulau Gak ini masih terlihat asri, tidak ada perbedaan signifikan ya menurut warga. Warga sempat mengatakan bahwa di sisi sebelah sini tidak ada perubahan signifikan ataupun juga pengaruh dari pengoperasian tambang nikel yang ada di sini. Namun tentunya dari PT Gak Nikel yang sebelumnya juga sudah memberikan pernyataannya bahwa akan berkomitmen begitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga laut yang ada di sini. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama bahwa sebenarnya ekosistem yang ada di Pulau Gak ini harus selalu untuk dipertahankan, apalagi masyarakat yang tinggal di Pulau Gak ini bergantung pada alam, profesinya nelayan, ada juga yang berkebun, profesinya bergantung pada hutan yang ada di Pulau Gak ini. Tentunya warga lokal jangan sampai terdampak dengan kerusakan ekosistem yang ada di Pulau Gak. Sebelumnya banyak organisasi lingkungan dan masyarakat sipil yang mengadvokasi perlindungan terhadap pulau ini dan ekosistemnya. Cuman nggak boleh diperjualbelikan dalam negeri, harus kembalikan ini diakuisisi oleh Batam. Karena kalau di alam Dalam patroli ini, KKP mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang ada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Patroli ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlangsungan ekosistem di Raja Ampat tetap terjaga. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, saudara, dibutuhkan komitmen besar
untuk menjaga keindahan ekosistem alam dan juga bawah laut dari Raja Ampat. Menjaga Raja Ampat sama halnya menjaga Indonesia. Dibutuhkan komitmen kerjasama dari semua pihak untuk bisa terus menjaga alam kita untuk generasi di masa yang akan datang. Wafiq Asisah, Rifki Sultana, Kompas TV, Raja Ampat, Papua Barat Daya.